Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sore teman-teman, kembali lagi di Kurma Kultum Ramadan Penuh Makna episode yang ke-20 bersama saya Ati Fardati dari Eskul Jurnalistik dan rekan saya Kak Ilham dari Eskul Rohis SMA Negeri 1 Persana. Baik teman-teman, akan mengangkat tema kali ini 10 hari kedua di bulan Ramadan dan keutamaannya begitu luar biasa. Untuk mengangkat tema kali ini hadir bersama kita narasumber kita yaitu Bapak Ilman Nafi Nugraha RMPD. Assalamualaikum Pak Ilman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Pak kabarnya? Kabarnya seperti yang dilihat saja ya. Alhamdulillah kabarnya dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya kita juga semuanya semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Gimana Pak, lancar nggak Pak puasanya? Untuk puasanya alhamdulillah dari awal sampai sekarang ke yang ke-20 ya. Ya alhamdulillah berjalan dengan lancar. Meskipun memang ya hambatan kecil mah itu hal yang biasa ketika kita melaksanakan sesuatu. Tetapi semuanya bisa diatasi. Ya. Oke Pak, saya mau tanya nih Pak, apa aja sih keutamaan 10 hari kedua bulan Ramadan itu? Dalam bulan Ramadan memang terbagi menjadi 3 ya. Ada 3 bagian. Ada 10 hari pertama, ada 10 hari yang kedua, dan ada 10 hari yang ketiga. Tiga-tiganya itu memiliki keutamaannya masing-masing. Ya, setiap hari bulan Ramadan itu ada keutamaannya. Bahkan sholat tarawih juga, setiap sholat tarawih ya hari yang pertama, kedua sampai yang terakhir itu memiliki keutamaan masing-masing. Termasuk pada kesempatan kali ini terkait dengan 10 hari kedua di bulan Ramadan juga memiliki keutamaan yang sangat luar biasa sekali. Sebagaimana dalam riwayatnya dijelaskan bahwa awwalu sahru Ramadan rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu itqum minan nar. 10 hari pertama itu disebut sebagai rahmat. Rahmat itu artinya adalah kasih sayang. Kasih sayang bagi tentunya bagi umat Islam, bagi orang yang melaksanakan puasa. 10 hari yang kedua itu juga disebut dengan maghfiratun. Maghfiratun itu artinya adalah ampunan. Ampunan untuk para umat Islam dan juga untuk orang-orang yang melaksanakan puasa. Dan 10 hari yang ketiga itu adalah itqum minanar. Itqum minanar itu adalah terbebas dari api neraka. Jadi tiga-tiganya, 3 fase ini memiliki keutamaannya masing-masing. Nah, di 10 hari kedua di bulan Ramadan ini ada beberapa keutamaan. Di antaranya yang pertama adalah di doanya kita, doanya orang yang berpuasa, doanya orang Islam insya Allah akan dikabulkan. Itu yang pertama. Jadi doanya diijabah. Karena bulan Ramadan merupakan bulan yang memang ketika orang berdoa itu waktu-waktu yang mustajab. Jadi akan dikabulkan. Insya Allah akan dikabulkan oleh Allah. Istajib doa, insya Allah akan dikabulkan. Ya meskipun memang banyak waktu-waktu yang lain yang memang itu adalah waktu-waktu yang mustajab. Ada di sepertiga malam, ada ketika setelah selesai sholat subuh, ada juga ketika maghrib menjelang isya, ada juga ketika di antara khutbah Jumat kedua, itu merupakan waktu-waktu yang mustajab. Termasuk bulan Ramadan juga itu adalah merupakan waktu yang mustajab untuk berdoa. Maka mari kita sama-sama memperbanyak untuk berdoa kepada Allah. Tentunya doa-doa yang baik yang dipanjatkan ya, jangan sampai doa-doa yang itu kan tidak boleh mendoakan yang tidak baik. Maka harus mendoakannya yang baik-baik saja. Meskipun kepada orang yang kita benci, orang-orang yang kita tidak sukai, tapi kita juga harus mendoakannya yang baik. Jangan mendoakan yang tidak baik. Itu yang pertama. Kemudian
Keutamaan yang kedua adalah tadi yaitu tentunya ini ya, tentunya berkaitan dengan maghfirahnya, adalah diampuni dosanya. Kita sebagai manusia biasa tentunya tidak luput, tidak akan terlepas dari kesalahan, kehilafan ya. Hostnya juga sama kan ya? Iya. Saya juga sama, manusia biasa tidak akan terlepas dari kehilafan, kesalahan, kekurangan. Nah, banyak sekali. Entah itu kesalahan yang kecil atau kesalahan yang besar. Entah itu kesalahan yang disengaja maupun kesalahan yang tidak disengaja. Karena innal insana mahalul khata wa nisyan. Jadi sesungguhnya manusia itu tempatnya salah dan lupa. Tapi ya alangkah baiknya ketika kita melakukan kesalahan ya kita juga memohon untuk ampunan. Meminta maaf pada sesama dan juga memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau di bulan Ramadan atau juga di bulan-bulan yang lainnya ketika kita memohon ampun karena Allah juga Maha memberi ampun, insyaallah segala kesalahan kita akan diampuni. Itu yang kedua. Dan ada lagi yang selanjutnya adalah dilipat gandakannya pahala. Jadi berlipat-lipat ketika kita melakukan kebaikan di bulan Ramadan. Begitupun sama ketika kita melakukan kesalahan di bulan Ramadan, maka dosanya juga kan berlipat-lipat. Artinya kita kan dianjurkan untuk melakukan hal-hal yang baik di bulan Ramadan. Misalnya kan sekarang kan kalau misalnya bulan puasa kan musola jadi rame ya. Ya, jadi rame. Musolanya jadi rame, masjidnya jadi rame. Jadi semalaman setelah tarawih selesai, kemudian banyak yang tadarus. Itu kan rame jadi rame. Itu salah satu kebaikannya. Ya insya Allah di situ ketika kita melakukan tadarus di bulan Ramadan akan dilipat gandakan. Tetapi memang catatannya adalah tidak selesai sampai di bulan Ramadan, tetapi dilanjutkan di bulan-bulan yang lainnya. Nah, biasanya kan kalau yang kita lihat di masyarakat ya di desa-desa kan kadang ramenya di bulan Ramadan, tapi kalau setelah selesai Ramadan sepi lagi gitu. Biasanya juga kadang awal-awal puasa ya salat tarawih rame, 10 hari kemudian Sepi. oke sepi. Itulah yang terjadi di masyarakat. Tapi seharusnya adalah kita continue, kita mudawamah, kita istiqomah dalam melakukan kebaikan. Jadi selalu ramai. Itu yang selanjutnya yang ketiga. Dan juga ya masih banyak kebaikan-kebaikan yang lainnya. Misalnya memberikan takjil atau makanan untuk buka puasa untuk orang lain, itu sama. Ketika kita memberikan makanan kepada orang lain, maka kita sama halnya mendapatkan pahala orang yang berpuasa tersebut. Tuh. Nah, kemudian keutamaan yang lainnya adalah pintu surga itu dibuka. Insya Allah kalau kita melaksanakan 1 hari full puasa Ramadan, tidak ada yang tidak terlewat atau tidak ada yang dilewati, artinya kita puasa sepenuhnya, kemudian diisi dengan kebaikan-kebaikan yang lainnya, insya Allah kita akan mendapatkan pintu surga. Siapa sih yang tidak mau masuk surga? Insya Allah semuanya juga pengen. Manusia biasa juga pengen. Kita sebagai manusia biasa juga pasti menginginkan untuk masuk surga. Itu mungkin beberapa keutamaan di 10 hari kedua bulan Ramadan. Ya meskipun memang masih banyak keutamaan yang lainnya. Itu. Oke Pak, jadi semuanya itu memiliki keutamaannya masing-masing ya? Iya. Nah, Oke. Selanjutnya itu gimana sih Pak perasaan Pak Ilman dalam menghadapi bulan puasa tahun ini? Apakah berbeda dengan bulan puasa tahun kemarin? tentunya kalau perasaan ini ya ketika bulan Ramadan dari awal atau mendekati Ramadan tiba itu tentunya kita sebagai umat Islam itu harus merasa senang, riang, gembira untuk menyambut bulan Ramadan. Bahkan ketika bulan Ramadan itu telah tiba juga harus tambah senang. Artinya dari tahun ke tahun itu harus selalu senang. Ya berbeda, boleh berbeda dalam artian berbeda dalam motivasinya. Jadi tahun lalu misalnya seperti apa, di tahun ini harus lebih baik lagi motivasinya. Itu berbeda. Karena di dalam suatu riwayat dikatakan, "Mangkana yaumu khairan min amsihi fahuwa rabihun, wa mangkana yaumuhu misla amsihi fahuwa maghbunun, wa mangkana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'unun." Artinya adalah kalau ada orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, tahun ini
lebih baik dari tahun kemarin, itu tergolong orang yang Beruntung. beruntung. Tetapi kalau ada orang yang hari ini sama seperti kemarin, tahun ini sama seperti kemarin, itu termasuk orang yang Buruk. merugi. Dan kalau hari ini, kalau hari ini lebih buruk dari hari kemarin, tahun ini lebih buruk dari tahun kemarin, maka itu termasuk orang yang celaka. Maka tinggal milih, ya. Sebenarnya tinggal milih ya, mau menjadi orang beruntung atau mau menjadi orang yang rugi atau bahkan menjadi orang yang celaka. Itu kan tinggal milih saja. Tentunya kita semua pengen menjadi orang yang beruntung. Semuanya pengen menjadi orang beruntung. Maka kalau pengen beruntung di bulan Ramadan, tentunya tadi puasanya dilaksanakan, sholat tarawihnya dilaksanakan, sholat witirnya dilaksanakan, dan juga ditambah dengan hal-hal sunnah yang lainnya. Sehingga insya Allah kita menjadi orang yang beruntung. Itu. Jadi perasaan saya di tahun ini mendekati ya atau pas puasa Ramadan, saya selalu senang, yang gembira menyambutnya. Supaya kita semua juga menjadi orang yang beruntung sesuai dengan riwayat. Iman, saya mau bertanya nih, apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan ampunan Allah pada hari 10 kedua di bulan Ramadan? Tadi memang ya sudah saya paparkan bahwa banyak sekali keutamaan bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan keutamaan, bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Maka tinggal bagaimana caranya kita mengisi kehidupan dalam sehari-hari selama bulan Ramadan, tentunya juga nantinya dilanjutkan dengan bulan-bulan yang lainnya, supaya kita bisa mendapatkan kemuliaan, keutamaan, dan keberkahan di bulan Ramadan tersebut. Maka banyak sebenarnya yang bisa kita lakukan, tentunya dengan cara melakukan hal yang baik. Dalam dalilnya dikatakan fastabiqul khairat, jadi berlomba-lomba dalam kebaikan. Misalnya tadi sudah saya sampaikan ya, jadi ketika misalnya buka, kemudian setelah buka kita sholat maghrib, kita mengusahakan untuk jamaah. Sholat isya kita juga mengusahakan untuk berjamaah. Kemudian setelah sholat isya dilanjut dengan taraweh, kita berusaha untuk berada di saf yang pertama. Selanjutnya taraweh selesai, kemudian dilanjut dengan tadarus. Kita juga berusaha untuk selalu istiqomah untuk tadarus setiap malamnya atau setiap pagi, setiap waktu, bahkan dianjurkan untuk bertadarus. Kemudian malamnya sebelum sahur bisa kita bangun untuk qiyamul lail, melaksanakan sholat malam, sholat sunnah di malam hari. Ada tahajud, ada hajat, ada sholat taubat dan sebagainya. Kemudian diiringi dengan berdoa, memperbanyak doa, dan juga disertai dengan berzikir. Insya Allah kalau kita melaksanakan semua itu, maka itu adalah cara kita untuk mendapatkan apa yang kita harapkan di bulan Ramadan. Tentunya untuk mendapatkan kemuliaan, keutamaan, dan keberkahan di bulan Ramadan. Karena kita harus bersyukur saat ini kita masih bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Ya, itu kan sesuai dengan doa kita. Allahumma barik lana fi Rajaban wa Sya'bana wa balighna Ramadana ighfir lana dzunubana. Kita sudah melewati bulan Rajab, sudah Sya'ban juga sudah, dan alhamdulillah kita bertemu dengan bulan Ramadan. Nanti di tahun selanjutnya mudah-mudahan kita juga bertemu dengan bulan Ramadan lagi. Amin. Ya. Terima kasih Pak Ilman atas penjelasannya. Alhamdulillah, kurma episode yang ke-20 sudah selesai. Terima kasih kepada narasumber kami, Pak Ilman, atas ilmu yang insya Allah sangat bermanfaat. Teman-teman, jangan lupa tonton selalu kurma di sosial media kami ya, YouTube, Instagram, dan TikTok. Jangan lupa follow, like, dan subscribe. Acara ini disponsori oleh Smaker Smart. Untuk warga SMA Negeri 1 Kersana, jangan lupa jajan dan belanja Smaker Smart, melayani dengan sepenuh hati. Jalan-jalan ke Kampung Bandan, Cakep, pulangnya mampir ke pasar ikan. cakep. Yuk, jangan sia-siakan 10 hari terakhir di bulan Ramadan supaya kita mendapatkan kebaikan.
Saya Ilham Syahri Ramadan dari Eskul Rohis dan rekan saya dari Eskul Jurnalistik. Mohon undur diri. Taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.